Hello my boss, kembali lagi di channel BP Adus. Hari ini saya mau memperkenalkan konten baru saya bos, yang berisi tentang konten informasi dan edukasi, dimana saya akan memberikan informasi yang mungkin beberapa di antara kalian tidak tahu atau tidak kepikiran. Oke, gak usah banyak cincong lagi, siapkan posisi duduk yang nyaman and let's play. Mengonsumsi ikan sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh banyak masyarakat. Selain mudah didapatkan banyak manfaat dengan rutin mengonsumsi ikan. Ikan menjadi salah satu sumber makanan yang kaya kandungan protein, mineral, dan lemak yang sehat. Ikan juga mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin K yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi pada video kali ini saya tidak akan bahas manfaat-manfaat memakan ikan, tapi 5 hewan laut yang berbahaya jika dikonsumsi. Yang pertama, ikan fugu atau ikan buntal. Setelah tim riset BP Adus Channel melakukan riset di laman Alur Dokter dan bertanya-tanya tentang ikan buntal yang konon katanya sangat berbahaya, maka kami merangkum bahwa ikan buntal memiliki racun yang bernama tetrodotoxin yang berbahaya jika dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh manusia. Racun ini bekerja pada tubuh manusia dengan menyerang syaraf dan menyebabkan syaraf tidak dapat bergerak atau mengalami kerusakan. Bahayanya, jika racun tetrodotoxin ini dapat mempengaruhi bagian otot yang mengendalikan pernapasan, sehingga tersangka ini yang memakan ikan kampret ini akan kesulitan bernafas, dan jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan kematian. Dan lebih bahayanya lagi, hingga saat ini belum ada obat penawar untuk racun ikan buntal ini. Jikapun dibawa ke rumah sakit, penanganannya pun mungkin hanya diberikan alat pernapasan. Walaupun ikan buntal sering dijadikan makanan di Jepang, tapi semua itu dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Ingat ya, yang berpengalaman. Yang kedua, ikan pari atau stingray. Kali ini tim investigasi BP Adus melakukan penelitian dengan membaca di laman Klik Dokter tentang bahaya yang mengancam jika kita mengonsumsi ikan pari. Dilansir dari laman Klik Dokter, ikan pari memiliki kandungan lemak yang rendah namun tinggi protein. Ikan pari juga merupakan sumber asam lemak omega 3 dan omega 6. Selain itu, ikan pari juga kaya vitamin dan mineral, mengandung vitamin A, vitamin B12, vitamin D, kalsium, niacin, dan fosfor. Gila, bisa nyala dong. Dan bahkan ikan pari memiliki kandungan untuk melawan kanker serviks. Kok malah baik semua? Meski populer untuk dikonsumsi, perlu diwaspadai bahwa ikan pari merupakan salah satu jenis ikan yang habitatnya berada di perairan dalam. Wilayah perairan dalam dikenal mengandung zat-zat beracun yang berbahaya bagi manusia. Beberapa di antaranya adalah merkuri dan polychlorinated biphenyl atau PCB. Ya elah, susah amat. Selain itu, sebagai salah satu jenis ikan besar predator yang memangsa ikan-ikan kecil, ikan pari menjadi sarang menumpuknya zat-zat beracun yang berasal dari ikan-ikan kecil tersebut. Tentunya yang dia makan ya bos. Kandungan merkuri dan PCB-nya dapat menimbulkan resiko kanker, keracunan, demensia, dan kerusakan otak jika dikonsumsi secara berlebih atau terlalu sering. Makanya jangan kebanyakan. Oke, lanjut. Kerang hijau. Santer beredar rumor tentang bahaya mengkonsumsi kerang hijau atau kerang-kerang hasil tangkapan dari laut yang sudah tercemar. Ingat ya, yang sudah tercemar. Menurut Dr. Eti Riani, pendidik dan peneliti Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Bogor, kerang hijau termasuk organisme laut yang tahan banting.
Kerang merupakan golongan moluska, yaitu hewan lunak yang diapit cangkang keras dan tidak memiliki organ hati untuk menghancurkan benda asing, termasuk racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Akibatnya, semua benda asing ditampung di dalam dagingnya. Dalam hal ini, kerang hijau menjadi kerang yang paling tahan terhadap polutan asing tersebut. Tidak seperti jenis kerang lain yang nomaden, kerang ini mampu bertahan hidup menetap dan bersifat sebagai filter feeder atau penyaring layaknya sebuah vacuum cleaner pusat. Yang artinya kerang ini menyerap tidak hanya makanan kerang plankton, tetapi juga apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk logam berat yang berbahaya. Kerang jenis ini menjaring logam-logam berat seperti timbal, kadmium, maupun tembaga. Sementara bila Anda sering mengkonsumsi kerang yang terkontaminasi ini, berangsur-angsur logam-logam berat tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan tidak dapat dicerna atau bahkan dikeluarkan. Logam-logam ini akan menjadi racun di dalam tubuh dan nantinya dapat meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti kanker. Serem anjir. Ikan hiu. Anggapan bahwa mengkonsumsi ikan hiu itu baik untuk kesehatan ternyata salah. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM pada tahun 2009 menyatakan bahwa kandungan merkuri di dalam ikan hiu sangatlah tinggi. Bahkan tertinggi di antara jenis ikan-ikan lainnya, yaitu 14 ppm. Apa ini, nggak ngerti saya. Hal ini dikarenakan dalam tubuh ikan hiu terdapat akumulasi polutan dari hewan-hewan yang dimangsanya. Kandungan merkuri yang tinggi dalam daging ikan hiu dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi tubuh, seperti merusak sistem syaraf pusat, memicu penyakit kardiovaskular, mengurangi kesuburan pria, dan menimbulkan berbagai penyakit neurodegeneratif, yaitu penyakit penurunan fungsi otak seperti Alzheimer. Ikan hiu juga menumpuk senyawa berbahaya seperti arsenik dari ikan buruannya. Arsenik sendiri merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Satu tetes saja dapat membunuh semua sel dalam jumlah tertentu. Zat ini dapat merusak paru-paru dan kulit juga. Jika arsenik masuk ke dalam aliran darah, ia akan mempengaruhi sel tubuh dan memicu pertumbuhan sel kanker. Mengejutkannya, senyawa arsenik ini justru terkonsentrasi pada bagian sirip yang difavoritkan oleh banyak orang. Mamam rakus lu. Selain itu, perburuan hiu besar-besaran sangat berbahaya untuk habitat hiu itu sendiri. Bahkan pernah menyentuh angka 97 juta ekor atau setara dengan 1,41 juta ton pada tahun 2010. Buset, kasihan cuk, udah jangan dimakan lagi. Ikan kakak tua atau parrotfish. Memang ikan ini sangat sering dijumpai di lautan Indonesia. Terkenal memiliki daging yang sangat lezat, dan juga ikan kakak tua atau parrotfish ini tadi memiliki warna dan bentuk yang sangat cantik. Selain merupakan spesies yang cantik atau indah dan mampu mengubah warna, bentuk dan bahkan jenis kelaminnya, ikan kakak tua dapat memainkan peran penting di dalam memberikan pasir yang diperlukan untuk membangun dan memelihara terumbu karang. Penelitian yang dilakukan di Maladewa dan diterbitkan di jurnal geologi menemukan bahwa ikan kakak tua menghasilkan sedimen pasir baru lebih dari 85% pada terumbu karang di sekitar pulau tersebut. Profesor Chris Perry dari jurusan geografi di Universitas Exeter, penulis utama studi tersebut, mengatakan penelitian sebelumnya telah menyoroti betapa pentingnya parrotfish untuk kesehatan umum terumbu karang khususnya. Pasalnya, mereka membantu untuk mengontrol pertumbuhan alga dan mempromosikan perekrutan karang. Jadi, ikan kakak tua jika kita konsumsi bukan berbahaya untuk kita yang mengonsumsinya ya bos, tetapi berbahaya untuk kesehatan terumbu karang di sekitarnya. Nah, itu tadi adalah hewan-hewan laut yang berbahaya jika kita konsumsi. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya. Dan jangan lupa dibantu untuk menekan tombol mungil warna merah yang bertuliskan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.